film kedua ini lebih matang dan lebih tebal humornya. Muatan isu lebih berisi. Bersyukur saya masih bisa mengikuti ritme dari guyonan-guyonan Muhatli Aco yang sudah terupgrade. Agak lain memanfaatkan format komedi yang mengandalkan situasi. Yang satu gugu, yang satu kuda. Salam sinema sahabat sinemalogi. Agak lain menyala pantiku adalah film komedi yang disutradarai Muhatli Aco. Film ini dibintangi Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga, Gita Bebita, Tisa Biani, Priska Barusegu, Boah Sartika, Surya Saputra, Aryo Wahab, Jarwo Kuat, Cheu Kinwa, Tika Panggabean, Egy Fedli, Yayang Senur, dan lain-lain. Setelah berulang kali gagal menjalankan misi, detektif kepolisian Bene, Boris Jegel, dan Oki diberi satu kesempatan terakhir menyamar dan menyusup ke panti jompo untuk mencari buronan kasus pembunuhan anak wali kota. Namun misi itu bukan misi gampang. Ternyata di dalam panti ada banyak tantangan yang bisa saja menggagalkan misi mereka. Mampu nggak mampu mereka harus segera menemukannya karena nama baik kepolisian yang dipertaruhkan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film agak lain menyala pantiku secara cerita nggak ada korelasi atau hubungan dengan film pertama. Cerita baru, konflik baru, pemain pendukung juga baru-baru. Kalau yang pertama mengusung misteri menyembunyikan orang mati di rumah hantu, kali ini geng agak lain berhadapan dengan misi mencari buronan pembunuh anak wali kota yang bersembunyi di panti jompo. Menurut saya, film kedua ini lebih matang dan lebih tebal humornya. Muatan isu lebih berisi. Bersyukur saya masih bisa mengikuti ritme dari guyonan-guyonan Muhatli Aco yang sudah terupgrade. Agak lain memanfaatkan format komedi yang mengandalkan situasi, bukan murni slapstick. Beberapa karakter yang memang lucu dipasang untuk lucu, dan karakter yang memang seharusnya nggak melucu juga tidak dipaksakan untuk nggak melucu. Jadi hadirnya karakter yang diperankan Aryo Wahab, Cheu Kinwa, Yayang Senur, Tika Panggabean, Egy Fedli, Tisa Biani, dan Ayusita difungsikan sebagai penguat drama dan penopang konflik yang membuat cerita di film ini lebih meyakinkan. Sementara karakter yang dimainkan oleh hampir semua pelawak atau komika pasti kebagian ngelawak atau minimal celetukannya bisa mengundang tawa. Nah, baru karakter utamalah yang menyeimbangkan unsur drama dan komedi di film ini agak lebih seimbang meski kadar lucunya terasa lebih banyak. Gak peduli meski komplotan agak lain dimonopoli orang Batak, yang jelas dunia komedi Indonesia berkembang dan tidak stuck gitu-gitu aja. Kehadiran mereka justru memberi warna baru di belantika perkomedian Indonesia. Ceritanya di setting berdiri sendiri, bukan sequel maupun prequel, benar-benar utuh nggak merujuk pada film yang sebelumnya. Sebelumnya saya tidak terlalu peduli mereka ini polisi atau detektif atau polisi yang menyamar atau apalah, bodoh amat. Toh di real life kayaknya ada polisi yang lebih menyedihkan dari mereka berempat. Saya cuman heran kok bisa ya mereka jadi polisi. Mungkin ada hubungannya dengan sawah yang terjual. Ya mungkin. Sebenarnya premis film ini sangat umum. Buronan bersembunyi di suatu tempat, tokoh utama melakukan penyamaran dan masuk ke wilayah persembunyian, investigasi dan menyusun strategi untuk bisa menangkap sang buronan. Namanya juga komedi, konyol aja seorang Oki Rengga menyamar sebagai nenek-nenek tapi nggak ketahuan. Karena memang ceritanya seabsurd itu. Meski penyamarannya juga sebenarnya terlalu sempurna. Ceritanya, bahkan seorang Martha yang curigaan pun masih saja bisa terkelabuhi oleh penyamaran itu. Agak lain menyala pantiku diisi oleh pemain-pemain yang tidak mengalami kesulitan dalam memainkan peran masing-masing. Saya cukup excited melihat penampilan Gita Bebita yang memerankan Ito Linda sebagai tokoh perempuan yang punya power untuk memimpin sebuah yayasan panti jompo. Format auranya nggak meleset,
Wibawanya megang dan sepertinya dia bakalan kebanjiran job sih dengan memainkan peran-peran yang serupa. Ibu kepala asrama, ibu kos, ibu kapten, ibu ketua preman, dan lain-lainnya. Tapi tetap sih kunci sukses film ini tentu di product placementnya MyBCA hampir beberapa kali nongol di film-film lokal. Bercanda. Kunci sukses film ini ada di 4 sekawan, Bene, Indra Jegal, Boris, dan Oki. Keempatnya sudah kepalang berchemistry satu sama lain. Berbagai momen emosional semuanya diramu dengan sangat natural dan apik. Apalagi permainan timingnya yang nampaknya sudah nggak diragukan lagi. Ini persoal jam terbang aja sih. Berbagai adegan yang menarik dan sanggup mengundang tawa berseliweran silih berganti. Ada beberapa scene andalan yang bikin saya susah berhenti ketawa. Tapi ada satu yang bikin saya kayak scene seperti ini sudah jarang nongol di film-film komedi. Dan saya yakin yang lain juga setuju. Yaitu scene mesra antara Oki dan Boris yang adegannya berasa slow motion mampus. Apalagi diiringi lagu Rosa vokal Lyodra yang Tuhan maafkan diri ini. Beneran di luar ekspektasi mereka mau ngelakuin adegan tersebut. Tapi scene Gus dan Kiai juga bikin ngakak. Sang sutradara berhasil mengemasnya menjadi sebuah lelucon yang gak menjatuhkan nilai-nilai kaidah agama lain. Kok bisa-bisanya kepikiran gali koper di depan halaman masjid? Film ini sengaja menghadirkan nuansa otentik dan ciri khas yang kuat pada karakter, termasuk sengaja menggunakan nama asli mereka sebagai nama panggilan di film. Hal yang lumrah di film komedi zaman dulu, era Dono Kasino Indro, Ateng Iska, Kadir Doyo, dan yang lain. Mereka menggunakan nama asli lalu menggunakan template yang menggabungkan humor, kekacauan, dan dinamika persahabatan dalam alur cerita. Pada akhirnya film agak lain kali ini memang agak lain, lebih menyala dan lebih bersuara. Meski dengan nada pelan. Cukup berbeda dengan film komedi lain yang terkadang kejebak pada pola itu-itu aja. Semoga dunia perfilman khususnya yang bergenre komedi bisa lebih menyala dan menunjukkan sebuah nilai plus yang bisa dinikmati oleh penyuka film. Meski kini tanah air dilanda bencana karena keserakahan manusia-manusia kotor, semoga kewarasan masih tetap ada di antara ratusan kegilaan yang selalu berganti di setiap slide media sosial. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film agak lain Menyala Pantiku yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.